Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kali ini udah masuk semua apa belum ya? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran 1. Pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain itu, dengan berdiskusi nanti kalian bisa menuliskan kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Tumbuhan apa itu kayak yang iklan teh pucuk harum itu ya, Bu? Oh iya, pinter Mbak Erni, betul sekali. Itu tanaman teh, Mbak Erni ya. Siapa yang tahu apa manfaat tanaman teh ini? Tadi Mbak Erni sudah itu katanya lihat di iklan di TV. Untuk apa itu tanaman teh? Buat minuman. Minuman. Oh iya, pinter Mas Tamrin, untuk minuman. Kira-kira tumbuhan teh ini hidupnya di mana ya? Siapa yang tahu? Di mana ya, Bu? Ada yang sudah pernah? Di gunung ya, Bu? Iya, di gunung, pinter. Tumbuhan teh itu hidupnya di daerah yang ketinggiannya antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pembuatan teh yaitu nih, yang pertama petaninya dulu, ada yang menanam tehnya dulu. Nanti kalau udah tumbuh, ini ada pemetiknya, pemetik tehnya. Selanjutnya ada pengolah. Dan yang terakhir yaitu yang pekerjaannya membungkus teh. Nah, itu pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teh. Kalian bersama kelompok kalian menuliskan 2 karena membandingkan ya, 2 pekerjaan. Nah, nanti di situ kalian tulis pekerjaannya itu apa, di daerah mana tempatnya, kemudian apa yang dikerjakan, hasilnya apa, dan dampaknya bagi masyarakat itu apa. Itu berarti pekerjaannya terserah, Bu? Iya, pekerjaannya terserah. Nanti kan kamu itu namanya membandingkan. Misalnya Mbak Erni menyebutkan pekerjaan yang di dataran rendah boleh apa misalnya. Nah, itu pekerjaannya apa. Bebas ini. Nanti kalian diskusi dengan satu kelompok dengan kalian ya. Jenis pekerjaannya. Pekerjaan nelayan, Bu. Iya, tempat bekerja di laut. Iya. Ya. Terus yang dikerjakan mencari ikan, Bu. Ya, mencari ikan. Terus yang dihasilkan apa? Hasilnya ikannya, Bu. Oh, iya, pinter. Ya. Terus pekerjaan yang satunya lagi? Pekerjaan yang satunya lagi petani, Bu. Oh iya, petani. Nah, bekerjanya tempatnya di sawah. Ya. Terus yang dikerjakan ya, menanam padi, Bu. Pinter, kelompoknya Mbak Ati. Kita akan belajar tentang menilai tokoh dalam cerita ya. Nah, tadi itu di dalam pembuatan teh itu namanya bisa disebut sebagai tokoh juga. Apa sih itu yang akan kita pelajari tentang tokoh itu? Yaitu tokoh adalah pelaku utama yang berperan dalam membawakan suatu cerita. Ya. Nah, itu berarti tadi contohnya petaninya itu ya, Bu? Iya, pinter Mbak Erni, ada petaninya, terus ada nelayannya. Pemetiknya ya, Bu, pemetik teh berarti. Ya, itu yang tokoh utamanya yang di dalam, kalau itu kehidupan sehari-hari. Kalau ini nanti kita dalam suatu cerita. Nah, ini ada jenis tokoh. Nanti cuma yang kita pelajari tokoh utama dan tokoh pendukungnya dulu. Tokoh utama itu apa? Tokoh yang menjadi pusat yang diceritakan itu, dan biasanya yang sering muncul. Dan yang tokoh pendukung yaitu tokoh pembantu atau yang mendukung jalannya cerita peran utama tersebut. Dan ini namanya juga peran pendukung ya, ini munculnya tidak sesering tokoh utama tadi. Kemudian yang ini selanjutnya tadi tentang tokohnya, kita belajar tentang sifat tokohnya. Ini kita belajar 2 sifat tokoh, yaitu yang protagonis dan antagonis dulu. Protagonis itu bagaimana, siapa ada yang tahu? Tokoh yang ini, Bu, yang sifatnya baik. Iya, pinter Mbak Erni. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua yaitu tokoh antagonis.
Berarti ini kebalikannya dari tokoh yang tadi yang dikagumi yang baik. Nah, ini biasanya tokoh antagonis ini menyebabkan terjadinya suatu konflik di dalam cerita itu. Bangau dan Kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Dia terbiasa menangkap ikan di kolam yang sama. Semua ikan membencinya, tapi dia menyukai ikan karena Ikan itu sangat lezat. Menggambarkan sebuah tokoh yang ada di dalam dongeng tadi, kemudian kalian tuliskan pendapat kamu tentang tokoh yang sudah kamu gambar tadi. Aku diceritain sama kakakku, itu katanya namanya pohon ini Bu, pohon bako atau tumbuhan mangrove itu Bu. Oh iya, Itu benar apa pintar. salah itu Bu? Kenapa kok di pantai ini pasti diciptakan oleh Allah, itu pasti ada manfaatnya. Kenapa kok tumbuhnya di daerah pantai atau di pinggiran pantai ya? Apa itu manfaat tumbuhan bako? Coba apa Buat hidup pernah ikan, lihat Bu. sih? Manfaat yang selanjutnya yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Nanti kalian Iya, Bu. berdiskusi, teman-teman kelompok kamu, hasil peta konsepnya difoto. Kalau udah difoto, nanti dikirimkan ke WA. Kalau sudah selesai, presentasi setiap kelompok ya, perwakilan satu. Ya, menurut kelompok kami untuk mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting, itu karena biar tidak rusak. Pinter. Kemudian agar tidak punah. Nanti mengerjakan lewat Google Form yang linknya Bu Guru kirim ke WA ya. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.